welcome to my channel. Video kali ini aku akan bercerita tentang kisah cinta dunia maya yang berakhir happy ending. Dan tentunya itu adalah kisahnya aku sendiri gitu. Oke, kenapa aku bikin video ini? Karena tepatnya itu aku pengen menyemangati kalian yang masih berjuang dalam kisah cinta dunia mayanya kalian gitu, biar kalian mendapatkan satu inspirasi atau satu contoh lah ya, bahwa tidak semua cinta dunia maya itu berakhir dengan nol atau nihil, atau yang biasa disebut dengan cinta fata morgana, hayalan belaka gitu. Tapi ketika kalian menemukan video ini, artinya kalian mendapatkan bahwa cinta dunia maya ternyata bisa berakhir dalam sebuah pernikahan atau dalam sebuah pemberkatan pernikahan tepatnya gitu, dan bisa menjadi satu keluarga yang utuh yang diberkati Tuhan pastinya. Oke, sebelum videonya lebih lanjut, jangan lupa like-nya dulu, subscribe, komen, dan share-nya tentunya. Seperti di awal tadi, kisah cinta dunia maya yang berakhir happy ending, dan itu adalah kisahnya aku. Kita lanjut ke topiknya. Aku bersama papanya Gael gitu, ketemunya itu di salah satu web kontak jodoh. Jadi kami tuh mulai kenalan di situ dan mulai chatting-chattingan juga di situ, dan berlanjutlah dengan si papanya Gael minta nama Facebooknya aku gitu. Dan paling lucunya dari semua teman kayak teman ngobrolnya aku di web itu gitu kan, biasanya mereka bakalan minta pin BB gitu kan, atau nomor WA gitu. Dan sedangkan papanya Gael enggak gitu. Katanya aku sih nanya, kok mintanya Facebook gitu kan. Katanya gini, kan di Facebook bisa dilihat gitu, kita bisa flashback ke belakang sampai berapa tahun gitu kan, kita ngupload foto atau video itu bakalan masih bisa kelihatan di Facebook gitu kan. Bahkan status-statusnya kita tuh masih bisa ngecek gitu kan. Dan sementara di BB atau di WA itu statusnya kita kan cuma bertahan 1x24 jam gitu. Dan itu adalah, oh iya, ini laki-laki beda nih gitu. Oh iya, kami tuh kenalannya mulai di akhir tahun 2015, tepatnya itu kayak Natalan gitu, karena aku Nasrani dan dia pun Nasrani gitu kan. Dia tuh mulai ngechat aku ngucapin selamat Natal gitu. Tapi kesan pertama yang aku dapat setelah aku buka profilnya si papanya Gael pas di web itu gitu kan, jadi ada beberapa foto yang diupload ke profilnya gitu. Terus aku lihat, kok ini orang statusnya pelaut. Nah, biasanya pelaut itu banyak tanda kutip dari kayak kerjaannya ini, bukan pekerjaan yang salah, tapi kayak pokoknya banyak aja tanda miring atau tanda kutip gitu dari status seorang pelaut. Nah, dari awal itu udah gitu kan, udah kayak mulai pokoknya udah kayak gitu deh. Terus ditambah lagi tuh badannya agak kayak gini, potot gitu kan. Terus ada salah satu fotonya itu yang kayak dipasang tuh kayak ada yang di belakangnya tuh di punggungnya gitu ada tato. Dan kebetulan aku tuh aku tipe orang yang nggak suka orang bertato, tapi ternyata tatonya itu gitu kan, itu tato bukan tato permanen, tapi kayak tato hanya sementara 3 bulan atau 6 bulan itu udah bisa kehapus sendiri gitu. Dan aku lanjut. Nah, aku udah masih di awal aku lihat itu aku masih abaikan, kayaknya enggak deh gitu kan. Tapi pas setelah Natalan gitu kan, karena aku bergilir sama temannya aku untuk cuti. Jadi temannya aku tuh orang Toraja gitu, aku juga sebenarnya orang Toraja, cuman karena aku tinggalnya di daerah Bugis, masih sama-sama di Sulawesi Selatan. Nah, setelah giliran aku cuti gitu kan, tanggal 27 kalau bukan tanggal 28an gitu kan, giliran aku cuti nih, udah pulang kampung ke Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Jadi kebetulan kalau kita cuti itu udah nggak ada aktivitas kan, maksudnya biasanya rutinitas kita kerja sibuk gini-gini. Sementara kalau kita udah cuti, kita santai-santai, entah itu mau jalan atau apa. Kebetulan pas hari itu kan tanggal 30-an atau apa gitu kan. Sementara kayak kalau di tempat kami tuh kalau tahun baru kan, kami kan agama Nasrani, di tempatnya kami tuh untuk acara makan bersama itu di tanggal 1. Jadi di tahun baruan gitu kita makan bersama di gereja gitu. Sementara orang lagi kayak lagi sibuk-sibuk di rumah gitu kan, aku cek nih pesan-pesan ada di web
kontak itu. Terus aku lihat nih ada yang si papanya Gael ngechat di tanggal 25 itu, udah aku balas tuh di situ gitu. Udah berlanjut si mantannya papanya Gael itu kembali kayak menghubungin gitu si papanya Gael, dia tuh kayak minta untuk balikan gitu. Sementara papanya Gael sama aku udah mulai PDKT gitu, kayaknya baru semingguan lebih gitu. Dan dia aku lagi jalan nih sama teman-teman aku gitu kan, terus papanya Gael nelpon, kamu di mana gitu. Terus aku bilang aku lagi di luar, lagi jalan sama teman-teman aku. Terus dia bilang kamu boleh nyingkir ndak gitu, aku pengen cerita gitu. Papanya Gael udah cerita, dia bilang mantannya aku balik lagi, terus dia menghubungi aku gitu. Terus aku harus kayak mana ini. Terus aku cuman bilang kayak gini doang dong, ya udah kamu balik kalau kamu masih sayang sama dia. Lagian kita juga masih kayak masih temanan gitu, paling kamu cuma nyaman sama aku ngobrol gitu kan. Terus dia cuman bilang papanya Gael gini, tapi aku udah mulai nyaman sama kamu gitu. Udah sampai malamnya gitu kan, udah malam nih, udah malam. Terus papanya Gael nelfon, dia masih kayak masih galau gitu, aduh kayak gimana nih gini. Udah aku cuman saranin aja gitu. Udah terpikir dalam benak aku tuh, udah kamu mau aku doain nggak gitu. Terus papanya Gael nih bilang, emang kamu bisa doa gitu. Yaudah aku bilang ya bisa lah kalau kita untuk berdoa gitu, semoga kamu kayak bisa mendapatkan kedamaian aja sih, mana yang terbaik untuk dirimu di masa depan gitu. Kita kan sebagai anak-anak Tuhan tuh ya, atau sesama seiman pasti bakalan saling mendoakan gitu. Terus udah kamu berdoa. Setelah doa, papanya Gael ternyata tersentuh dari doa itu gitu. Terus udah mulai cerita, tadi aku ke gereja nih gitu. Terus rema dari firman Tuhan yang aku dapat bahwa seorang wanita itu harus jadi penolong dalam rumah tangganya gitu. Terus aku kayak papanya Gael bilang gini, kesannya papanya Gael sama aku gitu, dia bilang kayaknya aku mendapatkan itu di dirimu gitu. Jadi dia bilang oke lah, aku mau lanjut kenal sama kamu gitu, dia bilang gitu sama aku. Terus aku bilang oh iya boleh gini. Nah posisinya aku kan lagi cuti tuh, terus dia juga lagi cuti gitu, jadi dia tuh posisinya lagi di darat, jadi lagi balik ke Indo gitu kan, karena papanya Gael itu kerja di salah satu kapal pesiar yang ada di luar gitu. Nah aku posisinya itu kerja di Kalimantan Timur, tepatnya di Brau. Jadi posisinya aku udah mau balik ke kerjaannya aku nih. Jadi papanya Gael juga udah mau balik ke kerjaannya dia sebagai seorang pelaut. Jadi aku pastiin nih sama papanya Gael, aku bilang gini, bentar, aku kan bakalan balik nih ke Kalimantan, dan di dunia tambang itu banyak banget laki-laki, boleh dikata berapa persen aja perempuannya gitu kan. Jadi aku bilang gini, nah tidak menutup kemungkinan ke depannya gitu kan bakalan ada yang dekatin aku gitu. Terus akunya harus kayak mana gini. Nah papanya Gael bilang gini, kamu jaga hati jaga mata, ntar ketika aku udah pulang gitu kan, dia bilang gitu, ntar aku pulang aku bakal temuin kamu. Jadi dia tuh mau balik ke kapal lagi, dan dia bilang ntar aku bakalan balik itu di bulan September atau bulan Oktober, lupa aku, pokoknya sekitaran gitu, kita bakalan ketemu di situ ya gitu dibilangnya. Terus aku bilang oke. Jadi posisinya kami itu betul-betul kayak bukan kayak bukan orang pacaran ya, bukan orang pacaran, tapi kayak sebuah pertemanan yang untuk saling mengenal, untuk mengenal lebih jauh. Jadi papanya Gael itu udah mulai nunjukkan keseriusannya di pas hari ulang tahunnya aku tanggal 12 April. Dia bilang gini, aku mau kamu tunggu aku sampai aku pulang. Entar kalau kamu suka atau enggak, pokoknya kita harus bertemu dulu. Dia bilang kayak gitu tuh. Terus aku bilang, iya aku bakal tungguin kamu. Nah kami tuh mulai kopi darat gitu kan di akhir bulan September. Di akhir bulan September kami ketemuan di Sulawesi Selatan. Jadi aku dari Kalimantan nih cuti lagi di bulan September itu, di akhir bulan September gitu. Terus aku jemput dia dong ke bandara ke bandara Sultan Hasanuddin di Makassar gitu. Udah, terus aku ajakin ke rumah, aku kenalin sama orang tua gitu-gitu, dan berangsur dari situ pertemuan gitu kan. Nah aku cuman bilang gini sama Tuhan, sebelum aku ketemu sama papanya Gael, aku bilang gini, Tuhan kalau misalnya memang bukan yang terbaik untuk aku, please
nggak usah ada pertemuan, daripada ada pertemuan terus ujung-ujungnya kita bakalan jadi kayak apa ya, kayak sakit lagi terus kecewa gitu kan. Itu yang aku bilang sama Tuhan. Terus yang kedua, aku kayak kasih respon diri aku sendiri lah ya. Terus aku bilang, Tuhan, ketika misalnya orang tua aku gitu kan terima dia gitu, berarti ini adalah jalan yang Tuhan sudah tunjukkan gitu. Terus yang ketiganya aku bilang gini, kalau misalnya aku udah ketemu sama dia nih posisinya gitu kan, aku udah ketemu sama dia, terus kami sama-sama kembali di tempat kerjaannya kami gitu kan, terus dia betul-betul nggak ada perubahan setelah sebelum ketemu dan setelah bertemu, berarti itu adalah betul-betul yang terbaik untuk aku gitu. Dan puji Tuhan banget, ternyata papanya Gael sama persis apa yang aku doakan, apa yang aku bilang gitu kan, dia kayak ada dalam kriteria 3 ini gitu. Dan di tahun kedepannya setelah papanya Gael kembali lagi gitu kan, udah mulai kembali ke kapal terus cuti lagi tuh, kami ketemunya itu di bulan Agustus tahun 2017 di tanggal 27 Agustus kami menikah gitu. Dan disitulah kami diberkati dalam satu pemberkatan pernikahan, dan aku bersyukur bisa bertemu dengan papanya Gael gitu. Jadi tipsnya hubungan cinta dunia maya menjadi cinta dunia nyata, yaitu pertama harus saling jujur, saling percaya, dan komunikasi kalian harus lancar, karena tanpa komunikasi kalian gak bisa mengenal satu sama lain gitu kan. Terus yang keempat itu berkomitmen, jadi kalian harus komitmen sama diri kalian, sama si pasangan kalian gitu kan, untuk saling menjaga hati dan mata. Jadi kita tuh sama-sama berjuang, bukan untuk diperjuangkan dan bukan untuk memperjuangkan gitu. Jadi kita harus sama-sama berjalan bersama untuk mencapai satu tujuan gitu. Dan yang kelima adalah saling mendoakan. Jadi kalian saling mendoakan satu sama lain gitu kan, dan bawa hubungan kalian dalam satu doa gitu, untuk betul-betul kalian melihat respon orang di sekitar kalian gitu kan. Ketika Tuhan memberikan kelancaran gitu sampai di hari pernikahannya kalian gitu kan, orang tua merestui dan orang-orang di sekitar mendukung, itu puji Tuhan banget, artinya itu adalah jawaban doa dari kalian. Oke, sekian video kali ini, dan jangan lupa like dan subscribe, komen dan share-nya tentunya.